Ya, shalom. Ya, bertemu lagi di dalam pelajaran kita secara online ya. Pelajaran agama Kristen kelas 3 ya. Kita sudah masuk bab 3. Judulnya Tuhan berkuasa atas alam. Belajar asik dan menyenangkan ya. Jadikanlah belajar itu asik dan menyenangkan. Jadikan belajar itu asik dan menyenangkan ya. Senangi belajar agar kamu tambah pintar ya. Ya, kita nyanyi dulu sebelum belajar ya, masuk ke pelajaran inti kita. Satu, dua, tiga. Ke gunung tinggi ku naik, 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 mencari damai. Ke lembah turun ku turun, 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 mencari damai. Namun akhirnya damai tiada ku dapati jua, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Kita lihat bacaan Alkitab kita ya. Tuhanlah yang empunya bumi dan segala isinya, dan dunia serta yang ada di dalamnya ya. Tuhanlah yang empunya bumi dan segala yang ada di dalamnya. Kamu punya apa? Punya mobil, punya handphone, rumah ya, bersama orang tua, tapi Tuhan punya bumi ya, dahsyat. Wow, jadi Tuhan itu memiliki bumi ini ya, Tuhan yang punya bumi ini. Kita berdoa dulu sebelum belajar. Tuhan, tolong kami untuk memahami kemahakuasaan-Mu atas alam. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, materi pelajaran kita, kuasa Allah atas gejala alam ya. Di dalam alam ini ada hujan, ada badai, pelangi ya, musim kemarau, musim dingin ya. Gejala itu artinya tanda-tanda ya, gejala alam ya. Kalau mau hujan petir dulu ya. Badai ya, angin kecil dulu, pelangi. Masih ingat pelangi di zaman Nuh? Di zaman Nuh pelangi itu tanda kalau Tuhan tidak akan menghukum bumi lagi dengan air bah ya. Di zaman Nuh terjadi air bah 365 hari ya, luar biasa ya. Jadi kuasa Allah atas gejala alam. Tuhan berkuasa atas semuanya itu. Ya, Tuhan bisa hentikan hujan, hentikan badai ya. Bahkan Tuhan bisa menghadirkan pelangi ya. Pelangi itu sebagai tanda tadi ya. Itu disebut busur ya. Di zamannya Nuh itu disebut busur ya. Aku akan menaruh busurku ya. Luar biasa. Menaruh busur di mana? Melihat pelangi? Ya kalau hujan ya biasanya dia membentang ya, dari ujung yang satu, timur ke barat ya, utara selatan dia membentang. Nah, pernah kamu melihat banjir? Pasti pernah. Mengapa terjadi banjir? Ada yang tahu? Kenapa banjir terjadi? Karena buang sampah sembarangan. Bagus. Apalagi hutan ditebang ya, pohonnya ya, bukan hutannya yang ditebang tapi pohonnya ditebang ya. Banjir terjadi karena curah hujan ya yang banyak dan aliran air ya tidak lancar karena sampah ya, akhirnya luber ya. Jadi airnya nggak lancar, akhirnya banjir ya. Itu dia. Kejadian di alam adalah pembelajaran bagi manusia agar apa? Tetap waspada. Agar manusia tidak hanya mengambil keuntungan dari alam, tapi memeliharanya. Bagaimana manusia mengambil keuntungan dari alam? Menebang pohonnya, diambil apa dari perut bumi, emas, ya, batu bara, ya.
dibiarkan begitu tidak dirawat, akhirnya merugikan lingkungan, merusak lingkungan yang ada di sekitar ya. Tambang emas itu Freeport di Papua ya, ada tambang emas, tambang batu bara ada di Sumatera. Nah, alam itu harus dirawat, jangan hanya saja mengambil keuntungan. Nah, itu dia contohnya ya, mengambil keuntungan dari alam. Nah, di lingkungan kamu bagaimana? Nah, mengambil keuntungan dari alam. Apa ya di daerah kamu? Mengambil keuntungan dari alam. Ada juga loh ya, tebang pohonnya ya, tidak ditanam lagi. Nah, siaga terhadap bencana. Siaga artinya waspada ya. Bagian B ini pelajaran kita waspada terhadap apa yang terjadi di alam ya. Jadi manusia itu harus waspada ya. Waspada itu artinya berjaga-jaga ya. Siaga ya terhadap bencana yang ada. Kalau udah hujan ya, kalau orang tua nggak izinkan main hujan ya jangan, nanti kamu sakit. Itu juga waspada ya. Kalau lagi banjir, jangan dekat-dekat sungai, nanti kamu hanyut, ya. Udah tahu sungainya kencang, nah kamu dekatin. Nah, itu berarti kamu tidak waspada, tidak siaga, ya. Kita harus merawat alam. Bagaimana manusia merawat alam? Kamu sapu halamannya, kalau ada banyak sampah digot, ya kan, dibersihkan. Ya, itu artinya kamu ikut membantu merawat alam, ya. Kita nggak usah jauh-jauh, lingkungan di rumah kita ada gotnya, ada halamannya, ya kan? Dirawat ya. Nah, itu kalau ada bunga kan indah ya. Bunga itu indah ya, luar biasa. Nah, ini lagi. Kalau ada bunga itu indah ya. Enak ngelihatnya, sejuk ya. Siapa yang suka lihat bunga? Nah, luar biasa. Pasti suka melihat bunga. Wangi ya. Kalau ada bunga ya, segar, enak melihatnya. Kamu bangun pagi-pagi, coba satu kali kamu bangun pagi lihat bunga. Kalau bunganya nggak ada, beli ya. Beli tanam. Sekarang ada di toko bunga ya. Toko bunga banyak ya, dibeli. Nah, biar kamu nanti bisa siram bunga ya. Ma, aku udah siram bunga, Pak. Udah siram bunga loh. Nah, keren itu. Nah, hutan banyak pohon, indah ya. Kalau mau lihat ada di alam seperti itu, segar banget, enak tuh menghirup udaranya. Huh, enak ya. Itu kalau ada ini itu paru-paru dunia ya. Indonesia dikatakan paru-paru dunia karena banyak pohon ya. Paru-paru itu maksudnya apa ya? Dari hutan yang ada, kalau hijau begini udaranya segar ya. Nah, daerah puncak Jawa Barat pohonnya banyak, banyak orang ke sana ya, weekend ya. Kenapa? Banyak pohon, udaranya segar, masih dingin ya. Nah, ini lagi hutan, banyak pohon itu indah ya. Kalau ada di tempat seperti ini orang senang ya. Ya, luar biasa ya. Nah, kalau seperti ini bagaimana tuh? Tsunami lihat. Nah, kalau alam sudah marah, tuh pembatas hancur ya. Wis, air itu tinggi ya. Tuh lihat dari laut naik ke darat hancur semua ya. Tuh mobil ya. Nih ada mobil hanyut ya. Banyak itu. Nah, biasanya perahu atau kapal itu di laut, ini parkir ke darat. Siapa yang bawa? Tsunami, itu dampak tsunami. Kalau alam sudah marah ya, kalau Tuhan sudah marah, izinkan ya. Izinkan, ini luar biasa, bantal itu ada di situ gambarnya ya. Sayang sekali ya. Nah, itu dia dampak tsunami ya. Nah, jembatan rusak ya. Jembatan rusak, rumah rusak akibat tsunami. Itulah bencana alam. Jadi kita harus waspada ya. Nah,
pelajaran kita tidak panjang karena memang bagian ini tidak panjang, dia hanya dua bagian A dan B ya. Penutup dan kesimpulan, Tuhan berkuasa atas alam. Manusia harus ikut melestarikan lingkungan. Manusia harus mewaspadai bencana. Ya, kemudian apalagi jangan membuang sampah sembarangan. Kemudian apalagi jaga kebersihan, sapu rumahnya, ya, buang sampah ke tempatnya, bantu orang tuanya ya. Ya, kita berdoa menutup pelajaran kita. Jadi waspadalah ya, jaga kebersihan, tidak buang sampah. Nah, itulah yang bisa kamu lakukan sebagai anak kelas 3 ya, merawat alam kita ya, lingkungan rumah kita. Ya, mari kita berdoa, semoga kita diberikan hikmat oleh Tuhan untuk merawat alam ya. Kamu kelas 3 bisa siram bunga ya. Kamu bangun pagi-pagi siram bunga ya jika ada bunga di pekarangan kamu. Kita berdoa, Tuhan tolong kami menghargai karya dan kemahakuasaan-Mu dan menghargai alam. Terima kasih atas matahari, bulan, bintang yang Tuhan berikan, atas udara yang Tuhan berikan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, demikian pelajaran kita, sampai bertemu di bab 4 nanti ya, atau kita ulang lagi ini minggu depan.